Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Marsala Rahman dengan NIM 0624 4011 1917 dari kelas 4 PJJD nomor absen 20. Di sini saya akan memaparkan materi yang sudah diberikan oleh Ibu Dr. Insinyur Sri Reski Artini, Sarjana Teknik Magister Engineering. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang GIS, Geographic Information System. Yang pertama itu tentang histori GIS atau sejarah awal mulanya GIS. Pada awalnya, peminat pengguna pembuatan peta analog dan digital berasal dari berbagai kalangan di sekitar bidang-bidang militer, urusan pendaftaran tanah, dinas survei dan pemetaan, dan lain-lainnya. Sejak dulu, peta analog atau hard copy digunakan sebagai media penyedia informasi spasial dan sarana berkomunikasi bagi beberapa orang yang berkumpul dengan jumlah yang sangat terbatas. Analisis terkait dilakukan atas dasar visualisasi dasar. Walaupun demikian, pada saat ini hampir semua peta dapat ditemukan dalam bentuk digital atau soft copy. Kita juga dapat melihat peta itu di berbagai teknologi digital, misalnya laptop, HP, tablet, dan lain-lain. Sehingga perlu sesuatu sistem untuk pengolahan data spasial. Di sini ada modern mapping. GIS ini bisa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada teknologi digital, positioning, remote sensing. Teknologi digital itu biasanya komputerisasi, software, dan lain-lain. Sedangkan positioning itu letaknya Indonesia di ekuator. Remote sensing yaitu mengambil data dari citra satelit atau dengan cara melakukan penginderaan jauh. Teknologi penginderaan jauh ini bisa kita lakukan. Kita itu bisa menggunakan pesawat atau drone, yaitu bisa dibilang kita kalau misalnya mau membuat peta Sumatera tidak harus datang ke Sumatera, kalau ingin membuat peta Kalimantan tidak harus datang ke Kalimantan. Selanjutnya ada teknologi perolehan data spasial. Yang pertama itu tersedia beberapa sistem satelit penentuan posisi atau navigasi yang makin akurat dan bisa diakses oleh publik kapan dan di mana saja pengguna atau user berada, di GPS, GLONASS, Galileo, Kompas. Yang kedua, tersedia perangkat total station plus program post processingnya yang dapat menghasilkan data ukuran terrestrial 3D berskala besar dengan relatif cepat dan format digital. Dan yang ketiga, tersedia perangkat digital echo sounder single multi beam plus program post processing-nya sehingga terintegrasi dengan perangkat receiver GPS dapat menghasilkan data ukuran perairan dangkal 3D berskala besar dengan relatif cepat dan format digital. Yang keempat, ada tersedia sensor-sensor termasuk radar atau kamera yang beresolusi tinggi yang dapat menghasilkan data spasial 3D yang akurat dalam format digital. Perangkat ini dapat dibawa oleh platform satelit, pesawat terbang, dan pesawat ulang-alik SRTM. Yang kelima, tersedia beberapa institusi resmi yang menyediakan data spasial berupa citra satelit, foto udara, dan DIM secara cepat, mudah, dan murah dalam format digital. Contohnya Google Earth, Google Map, Google Ocean, dan lain-lain. Yang keenam, yang terakhir, tersedianya teknologi pendukung perangkat keras dan perangkat lunak, telekomunikasi, dan jaringan internet yang semakin canggih. Di sini ada foto kapal yang sedang meng-scan atau melihat kedalaman air laut menggunakan alat scan khusus yang disediakan oleh kapal. Di foto selanjutnya ini ada cara juga sama, itu ada laser atau scanan untuk melihat kedalaman air laut. Selanjutnya ada LIDAR. LIDAR ini singkatan dari Light Detection and Ranging. Ini adalah cara untuk membuat peta menggunakan pesawat.
LIDAR merupakan suatu mode survei pemetaan dengan memanfaatkan sinar laser untuk mendapatkan jarak antara dua titik atau lebih. Jika digunakan pada wahana terbang seperti pesawat terbang atau helikopter, LIDAR mempunyai beberapa kemampuan seperti dapat menghasilkan resolusi DIM, Digital Elevation Model yang tinggi, mencakup wilayah yang luas dalam waktu yang lebih singkat, dapat menghasilkan permodelan secara 3 dimensi, dapat diintegrasikan dengan data lain untuk aplikasi tertentu. Di sini ada gambar teknologi-teknologi dalam LIDAR. Ini banyak macamnya, ada GPS satelit, GPS ground station, dan lain-lain. Airborne LIDAR terbagi atas dua, yaitu LIDAR untuk pengukuran topografi permukaan tanah yang disebut Airborne Altimetric LIDAR, dan LIDAR mengukur kedalaman perairan dangkal yang disebut Airborne Laser Bathymetry. Perbedaan utama di antara keduanya adalah pada penggunaan laser, di mana pada Airborne Altimetric LIDAR menggunakan sinar inframerah, sedangkan pada Airborne Laser Bathymetry menggunakan sinar hijau atau biru. Ini adalah contoh jalur terbang LIDAR. Selanjutnya ada Land Surveying Mapping, yaitu prinsip dasar survei tanah yang tidak berubah atau tujuannya masih sama, namun teknik dan metodenya telah beresolusi secara drastis sejak awal sejarah survei tanah. Nah, di sini ada gambar GPS 21 ditambah 3 satelit pada tahun 2010, GLONASS 21 ditambah 2 satelit pada tahun 2010, Galileo 30 satelit 2012, Kompas 30 satelit 2015 sampai 2020. Jadi di sini ada gambar fotogrametri jarak dekat. Ini foto udara, yaitu menggunakan citra satelit. Citra satelit ini kita gunakan dengan cara seperti penginderaan jauh. Di sini ada peta topografi planet Mars, dan di sini juga ada foto citra satelit atau penginderaan jauh. Selanjutnya ada esensi sistem informasi geografis, dibagi menjadi dua, data spasial dan data non-spasial. Data spasial adalah data posisi, koordinat, ruang atau spasial, dan data non-spasial itu seperti properties dari data spasial. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.